Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan jilid 1 di bagian kedua, di mana sebelumnya pada bagian pertama kita sudah mempelajari ada 7 huruf: alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Nah, sekarang di bagian kedua akan kita lanjutkan. Mungkin yang sudah tahu lagunya bisa kita teruskan. Dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod. Ini untuk menghafal. Jadi kalau bisa huruf-huruf ini dihafalkan, tapi yang penting adalah nanti nama-nama agar tidak agar kita lebih fokus ke nama-nama. Petunjuk panduan metode asma jilid 1 yaitu membaca huruf hijaiyah dengan harokat fathah, menyebutkan nama dalam 2 suku kata secara singkat, tidak dipanjangkan. 3, tidak perlu dieja, huruf dan harokat langsung dibaca saja. 4, perbedaan antara setiap huruf harus jelas, khususnya yang mirip bunyinya. 5, memulai bacaan atau belajar dengan melafazkan basmalah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulai pelajaran hari ini, yaitu dengan huruf da, dal atau dada. Nah, huruf dal langsung saja kita lihat untuk di alamatnya. Jadi alamat si dal ini di mana? Ternyata dal itu alamatnya adalah di ujung lidah ya, tengah-tengah ya, menempel di ya mungkin di gigi bawah lidah gitu, dah agak ya tidak spesifik kena ke gigi atas kalau ada warna hijau, tapi yang penting dia di ujung dan tidak berbeda seperti dalam bahasa Indonesia, jadi tidak sulit ya. Kita lanjutkan kembali. Dal ditambah fathah dibaca menjadi da, dan digabungkan jadi kita dapat namanya sekarang dada. Nah, kalau yang kemarin harus sudah dihafal 7 huruf sebagai rombongan pertama orang-orang istimewa. Nah, sekarang rombongan kedua. Oh iya, sekarang apa sih bedanya kalau kita lihat kemarin? Kalau kemarin ada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho ya. Tempatnya semuanya berbeda. Ada yang di tenggorokan, ada yang di bibir, dan ada di lidah. Nah, untuk yang sekarang alhamdulillah, mohon maaf lagi agak pilek. Untuk yang sekarang ini kita lihat hurufnya, coba kita kembali lagi ke tadi. Nah, mulai dari dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad. Itu di mana alamatnya? Coba kita lihat. Dal, zal, ra, zai. Di mana zai? Ra, zai. Ini zai, sin, shin, sad. Artinya apa? Semuanya berada di area lidah, di ujung lidah. Nah, ini yang dibilang kita harus bisa bersilat lidah dalam artian positif ya, karena posisinya semua huruf ini di ujung lidah, hanya satu yang di tengah lidah, shin ya. Nanti kita lihat apa bedanya. Jadi nanti kita sebutkan apa perbedaannya, karena semuanya ini di area lidah. Kalau kemarin ada yang di tenggorokan, ada yang di bibir, ada di lidah. Nah, sekarang semuanya ada di lidah. Kita mulai yang pertama da, itu tidak ada bedanya, jadi gampang. Langsung kita latihan dulu untuk huruf da menjadi dada. Kita mulai latihan. Dada, dada. Aa, dada. Dada, baba. Tata, dada. Jaja, dada. Fafa, dada. Kho, fafa. Haha, dada. Fafa, dada. Aa, dada. Fafa, haha, jaja, kho. Kalau bisa diikutin. Jadi bukan cuma hafal, tapi juga melatih lidah. Nah, karena ini huruf-huruf lidah harus bisa
jadi kita biar hafal nanti lidahnya biar terbiasa. Oke, berikutnya huruf dha. Nah, bedanya dal, sekarang huruf aslinya dal. Dal dengan dal tadi kan bedanya adalah di titik. Nah, kalau dal tidak ada titiknya, kalau dal ada titiknya, satu di atas. Dal ditambah fathah dibaca menjadi dha, dibaca kalau dua huruf jadi dha. Apa bedanya? Apakah bisa mendengarkan perbedaan saya kalau saya ucapkan dha? Oke, kita lihat. Ternyata tadi yang sempat lihat, the itu di dekat da. Jadi posisinya hampir sama di ujung lidah, tapi ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ya, jadi ini ujung lidahnya nih, the ini tempelkan ke gigi nih lidahnya ini, ujung lidah nih. Ujung lidah nempel ke sini. The. Kemarin kan dia juga gitu, the kita tempelkan, the kita tempelkan. Jadi yang penting adalah posisinya di hijau ini melambangkan menempel di gigi seri atas. Kita latihan baca. Kita ulangi sama-sama. Dada, dada. Ingat lidahnya. A, dada. Dada, baba. Tata, dada. Jaja, dada. Nah, ini jaja ini kadang-kadang agak mirip-mirip ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sering kebaca ijaja atau malah izaza. Itu sekarang harus mulai jelas bedanya. Yang betul adalah idza ja, ini dza, ini ja. Jaja dza. Kemudian tha lidahnya, ingat ini sama ini tha dan dza ini lidahnya nempel ke seri atas. Tha dza. Berikutnya kho di tenggorokan belakang atas, tenggorokan atas. Kho dza lidahnya. Ha di tengah tenggorokan, suara angin seperti orang kepedesan. Ha dza. Berikutnya ingat ada titik 3 ini, lidahnya kembali kita taruhkan di gigi. Tha ini dza. Berikutnya dza dada. Tha haha, ingat seperti orang kebersihan, haha. Berikutnya lagi jaja dan dada. Oke. Huruf selanjutnya ro. Kita lihat ro ini juga ada persamaan. Ro itu sama dengan ro. Kita lihat di mana posisinya. Ro ternyata ada di ujung lidah juga. Ujung lidah agak ke belakang. Ro itu adalah lidah yang bergetar. Ro. Nah, bergetarnya juga cukup 2 kali. Ro. Tidak usah terlalu lama. Ro. Tidak seperti itu. Tapi cukup 2-3 kali lah. Ro. Bila perlu 2 kali. Ro. Nah, yang mirip dengannya adalah ro. Tapi ro itu posisinya di tenggorokan. Tenggorokan atas. Biasanya orang cedal itu ro. Nah, sekarang kita coba latihkan untuk di ujung lidah. Ro. Kalau saya dulu waktu masih kecil ingat banget di mesin jahit, almarhum ayah saya punya mesin jahit, saya duduk di bawahnya tuh geol seperti nyetir mobil gitu. Saya ucapan lum dan ternyata Allahu Akbar ya bergetar sendiri. Run. Allah alam. Tapi saya ingat betul memori waktu kecil di mesin jahit almarhum ayah saya duduk di bawah, di atas tentak ijaan, saya panggil sambil pegang itu kemudinya ron. Subhanallah, itu ro ini sangat masih membekas memori di rumah saya di Keluang itu, subhanallah. Ya, kita lanjutkan. Huruf ro fathah ro dibaca double jadi roro. Kita baca bersama roro. A roro baba. Tata roro. Jaja roro. Tata, ingat lidahnya, tata roro. Ya, dan selanjutnya biar cepat ya. Berikutnya huruf za. Zai ya, huruf aslinya zai dikasih fathah atau tanda baris di atas dibaca dengan za. Sekarang namanya menjadi zaza. Kita lihat zaza. Tadi ada zaza, ada jaja sebelumnya. Sekarang ada zaza. Ya.
Di mana za? Ternyata za juga ujungnya berada di ujung lidah, ya, ujung lidah. Seperti bahasa Indonesia biasa, za, Zainal. Zainal itu za. Kalau sebelumnya tadi the, bedanya adalahnya lidahnya ke ujung gigi. The. Kalau yang ini jim, jaja. Jadi kalau di film apa sinetron para pencari Tuhan itu kan ada Ahmad Zakaria tuh tokoh utamanya, Deddy Mizwar, Ahmad Zakaria. Tapi mungkin dipanggilnya Jakaria, Jakaria, harusnya kan Zakaria. Jadi karena tersebutnya Jakaria agar keren, jadi Bang Jack, ya, Bang Jack atau Om Jack. Padahal harusnya Zakaria, Ahmad Zakaria. Jadi zakat, ini Jakarta, jadi jangan terbalik. Ini Zakarta, ini Jakat, ya, ini jangan terbalik. Sekarang kita sudah paham bedanya antara za, za, ja. Ya, kita kembali ke latihannya. Berikutnya tadi huruf za. Nah, kita mulai dari latihannya. Sebelumnya ingat bedanya, kalau za kan ada titik. Kalau sebelumnya tidak ada titik, yang mirip itu ro. Roro, roro, aa, roro. Kita ingetin dulu. Oh iya, maaf, ini ada kekeliruan. Kita lihat sebentar. Sepertinya terlewat, nanti kita perbaiki untuk yang halaman 10 huruf zai. Kita lanjutkan saja, berikutnya huruf sin. Nah, kita lihat langsung ke di mana alamatnya sin. Sin itu ternyata di lidah bagian bawah. Sin atau kan menjadi sasa. Sebelumnya ada tha, bedanya adalah yang tha sebelumnya kita letakkan di gigi. Sekarang di lidah seperti biasa, tidak ada beda dengan bahasa Indonesia. Sasa. Langsung kita coba hurufnya. Sin fathah menjadi sa, tidak perlu dieja. Jadi ini hanya untuk ilustrasi saja. Kita baca ini sesuai, ini sin fathah sa. Nah, jadi kalau dulu kan sin di atas sa, jadi tidak perlu dieja, langsung kita baca sa menjadi sasa. Sasa, zaza, ini yang terakhir tadi za. Aa, sasa, sasa. Baba, tata, sasa, jaja, sasa. Nah, ini perlu berulang-ulang kita lihat, harus dibedakan. Fafa, sasa. Fafa, sasa. Sekali lagi, fafa, sasa. Nah, jaja, sasa. Ini ketemu lagi nih. Fafa, sasa. Langsung ke huruf berikutnya karena mirip-mirip nih. Di lidah semua, ingat harus bisa bersilat lidah dari dalam artian yang positif. Shin, fathah, sya. Ini jadi sya. Dua huruf menjadi syasya. Apakah jelas terdengar perbedaannya? Syasya. Kita lihat di mana areanya, alamatnya di mana nih syasya. Nah, kita tanya Pak ke security, Pak, bisa ketemu siapa? Mau ketemu siapa? Syasya. Yang jelas dong, syasya, sasa, atau tata, kata bapaknya. Jadi bapak ini punya catatan nih, siapa aja yang mirip, alamatnya di mana. Nanti ketemu apa ini yang berikutnya nih, kita nanti bisa tanya ke bapaknya ini huruf-hurufnya. Jadi di metode asma, catatan-catatan penting itu dipegang oleh bapak security Taman Makhrajul Huruf atau bapak STMJ biar untuk gampang mengingatnya. Kita lanjutkan tadi sya. Apa bedanya? Jadi posisinya dia adalah di tengah lidah, ya. Seperti kita ingin mengusir mungkin ngusir ayam atau kucing, maksudnya hush 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 gitu kan, tebal dia. Itu posisinya berada di tengah lidah. Jadi kalau sa biasa, ini kalau sya itu lebih tebal. Jadi kalaupun belum terbiasa, jadi bisa disebutkan dengan sya. Indonesia, Malaysia gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa ya seperti itu, ditebalkan saja sya agak ke tengah ya sya. Kita lanjutkan latihannya. Sya. Oke, sya. Sasa, sya. Ingat harus beda. Aa, sya. Syasya, baba. Nih ingat, fafa,
Tha, ingat lidah di gigi. Syasha, ya mulai latih lidahnya, bersilat lidah. Tha, syasha. Kha, ini ketenggorokan. Kha, syasha. Dada, sasa, ini kan huruf di lidah juga. Sasa, jadi tidak perlu ini ya, jadi diotomatiskan aja, tidak ada tesnya nanti posisinya di mana, itu kita tidak sedang belajar khusus tajwid. Kalau khusus tajwid nanti ditanya, tapi kalau ini kita cukup bisa praktekkan. Tapi kalau syukur-syukur hafal gitu, insya Allah ini. Tapi kalau bisa jangan dihafal. Contohnya tadi tha lidahnya di gigi atas, gigi atas, gigi atas, nggak usah dihafal, biarin aja, nanti lama-lama hafal sendiri. Kalau kita paksain tha itu, kalau tha di gigi atasnya, ya apa namanya, nggak perlu dihafal, lama-lama ingat sendiri. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini nih yang penting, yang bawah nih harus latih, ingat lidahnya. Dza, syasha. Tha, syasha. Syasha, sasa. Bila perlu ini diulangi 2-3 kali baru ke halaman berikutnya. Karena halaman berikutnya juga sama. Halaman berikutnya apa hurufnya? Sod. Sod atau soso nanti jadinya. Sod. Ini kalau ada ketemu apa dalam ayat pertama itu alif lam mim sod. Nah, dia kolkolah belakangnya huruf dal. Sod. Jadi bukan sod langkat, tidak, tapi ada sod. Oke. Ini nanti aja, nanti mungkin insya Allah ke depan ketemu dengan huruf sod yang di surat mohon maaf saya lupa namanya. Judulnya nanti kita apa ya, harus ini ya, harusnya kalau sudah ingat Al-Quran harusnya tetap kita ulang-ulang, jangan sampai lupa ya, mohon maaf. Fathah menjadi so, sekarang bunyinya so. Apa sih bedanya antara tha, antara sa, antara sya dengan so? Nah ini agak khusus ini. So ini agak khusus. Kenapa sih ini huruf-huruf ini taruh di atas? So, to, dho ini ditaruh di atas karena dia di ujung lidah posisinya seperti sa. Tapi dia ini so. Apa yang membedakan? Padahal posisinya yang membedakan adalah kalau so tengah lidah kita, jadi ya tengah lidah kita itu dinaikkan. Ini kita lihat di sini. Nih, mana tuh so? Di sini huruf so itu dia ibaratkan lidah ini, dia lidahnya itu dinaikkan dia. Nah, agak dinaikkan. So, apa ini? Di bagian sininya agak naik. So, nanti di kita ini. To juga walaupun ujungnya di sini tapi belakang lidahnya naik. Ini tengah-tengah kita. Jadi kalau kita rasakan ini agak nempel, tidak perlu nempel, ini lidah tengahnya itu tidak perlu nempel ke atas, tapi cukup kita angkat yang lidahnya ini. Ini ujungnya di sini, so-nya ujungnya di sini, tapi tengah lidahnya kita angkat. So. Kalau sa kita taruh biasa sa, ini datar sa. Ini posisi lidah huruf sa. Tapi kalau so, ujung lidah di sini tetap di ujung lidah, tapi badan atau tengah lidahnya dinaikkan. So. Oke, itu kalau apa bisa dilatih dulu saja. Kalau belum ya tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bedanya. So, karena so ini banyak banget ini. Seperti kata sholat. So, jadi bukan salat sebenarnya kan, bukan salat kan. Sa itu sering di bahasa Indonesia hurufnya salat gitu tulisannya, atau SHA salat juga gitu, padahal harusnya so. Nah nanti kita akan sedikit ada nanti posting mengenai bedah-bedah huruf yang ringan-ringan dulu. Contohnya musola, seperti sholat subuh ada yang tahu kan, itu bukan sin tapi sub, huruf sod dan huruf ba, sub. Nah, nanti kita coba lihat. Jadi yang penting sekarang adalah dilatih sod, fathah, so. Jadinya so. Selanjutnya kita baca latihan sasa, soso, aa, soso, baba, tata, soso, jaja, soso. Ingat lidahnya, tata, soso. Naikkan lidah, setengah lidahnya, soso, biar jelas perbedaannya. Apa namanya?
bila perlu diulangi 2 kali. Khokho soso, dada soso, zaza, ingat ya, za ini za soso. Kalau ini zaza, ini zaza lidahnya, zaza soso, soso syasha, soso sasa. Ya, baiklah. Untuk bagian kedua kita cukupkan sampai di sini dulu. Ingat, banyak-banyak dilatih lidahnya. Mungkin yang sudah hafal ya bagus, tapi untuk untuk lidahnya jangan lupa. Jadi mulai dari sini dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, itu semuanya hurufnya ada di lidah. Ya, jadi perlu kita banyak-banyak menghafal. Terakhir yang agak perlu dilatih juga mengenai so. Jadi selain menempelkan ujung lidah ke gigi, juga naikkan ini. Jadi insya Allah akan mulai berbeda dan membiasakan membaca dengan jelas. Contohnya Bismillah, basmalah. Kata-kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dalam belajar tahsin, nanti ada belajar tahsin, itu bentuk mulut terbuka berapa lebar itu juga lebih diatur. Jadi tidak nanti baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan agak tertutup. Nah, tapi kalau nanti belajar untuk tahsin, itu harus terbuka. Bismillah, nah, itu jadi harus jelas. Nah, melatihnya jelas kapan? Ya mulai dari awal. Dari awal harus kita latih. Jadi latih. Ada yang mungkin dari awal mengingat hurufnya, bentuk hurufnya sambil latihan, atau mungkin cuma ada yang tinggal memperbaiki beberapa huruf-huruf saja. Tapi yang penting bagi kita minta pada Allah ya, sama tadi saya bilang pengalaman saya huruf ro itu tiba-tiba datang sendiri kalau boleh dibilang, dari sekedar main-main langsung ro, itu kan juga ya dari Allah. Karena Ayu saya sendiri, Ayu Ratina, namanya Ratina tapi mengucapkan masih ro, tapi ya Allah alam, itu semua dari Allah. Insya Allah kalau Allah sudah menghendaki semuanya bisa terjadi. Ya, demikian dulu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian, dan jangan lupa saya juga ada channel di YouTube. Mohon support dan dukungannya untuk dapat di like dan subscribe. Bila berkenan dapat juga di share. Jadi kita sama-sama bisa berbagi ilmu. Jadi saya juga tidak ada niat untuk menggurui, tapi semata-mata kita sama-sama berbagi ilmu agar kita bisa sama-sama memberantas huruf Al-Quran dan juga dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita semuanya. Demikianlah saya akhiri. Mohon maaf atas segala semua kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.